Halo Sobat Wika, kembali lagi di episode spesial Sobat Talk. Hari ini akan membahas ngampus hemat. Kasih tepuk tangan dong. Ya, tanggal tua menyerang, jangan panik. Kita akan bahas tips ngampus hemat. Jadi karena mahasiswa itu bukan berarti harus boros ya. Justru banyak cara kreatif untuk tetap survive. Kenalkan, nama saya Habel. Saya sebagai narasumber akan menemani teman-teman di episode yang spesial ini. Nah, ini ada bukan narasumber, maksud saya sebagai host ya. Di sini ada narasumber yang luar biasa. Boleh diperkenalkan dari sini, prodinya apa, namanya apa? Oke. Namanya siapa gitu loh maksud saya. Halo semuanya, perkenalkan namaku Yuda. Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Oke, halo Kak Yuda. Halo. Bisa ada di sini? Oke, perkenalkan nama saya Hutomo Sastro Setiadi dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin lagi. Halo Kak Utomo. Bisa sebelahnya? Perkenalkan nama saya Cindy Atanto, saya juga dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Mandarin lagi. Ayo, jangan tepuk tangan. Oke. Apakah sudah siap dikasih pertanyaan? Siap. Pertanyaan apa nih? Siap, harus siap. Bahasa Indonesia apa Mandarin? Mandarin. Jangan nanti nggak paham pemirsanya. Oke. Yang pertama, saya mau tanya Kak Yuda. Oke. Cara mengatur uang saku itu gimana sih? Cara mengatur uang saku. Iya, kan mesti kita kuliah kan mesti ada uang sakunya. Buat makan, buat jajan, buat anu. Nah, cara ngatur itu supaya bisa survive sampai ndak habis sampai akhir bulan tuh gimana? Caranya kalau mau makan ya makan, kalau perlu beli bensin ya beli bensin. Kalau perlu servis motor ya servis motornya. Kalau ada sisa kita tahan dulu. Tapi kalau misalkan habis ya minta lagi. Oke gitu ya. Oh, tapi pernah nggak selama ini nggak sengaja itu nge-spend banyak sehingga uangnya langsung cepet habis gitu? Nah kebetulan enggak, soalnya kalau aku tadi itu bercanda ya. Kalau aku pribadi itu aku matok untuk perharinya tuh makan berapa ribu gitu misalkan gitu. dari uang saku yang sekian kita pakai berapa untuk per hari perharinya biar bisa cukup lah. Kalau sisa kan lebih bagus. Jadinya kita bisa ada tabungan dikit gitu. Kalau ada godaan-godaan? Hah? Godaan-godaan? Kalau ada godaan-godaan kalau perlu kita beli, kalau enggak ya udah enggak usah. Oke. Kalau dari Kak Utomo? Oke, kalau dari aku ya, ini boleh nyebut nominal. Oh boleh silakan, sebebas mungkin. Oke, ya kan kalau aku kan per minggu kan 350. Iya. Jadi kan kalau seminggu ada 5 hari, jadi aku matoknya itu per hari 50.000. Oh per hari 50. Jadi nggak tahu gimana caranya kita harus bisa sehari 50 makan ya pagi siang itu biasanya aku makan di siang hari 20.000. Terus apa isi bensin itu juga termasuk kayak gitu sih. Terus malamnya makan juga 20, aslinya kurang sih. Biasanya aku over gitu loh. Kadang-kadang sehari itu bisa sampai 100.000. Belum nanti ngafenya, belum nanti nongkrong sama teman-temannya. Iya benar. Belum nanti apa gitu jalan-jalannya. Kalau mau beli sesuatu kayak gantungan kunci, tas apa gitu kan. Nah, ya kan. Nggak enak ya ditahan-tahan ya. Ditahan itu dong. Kalau bisa keluarkan semua. Uang tinggal minta mama lagi kayak gitu. Oke, kalau dari Kak Cindy gimana? Kalau saya mungkin lebih kayak, karena beda ya, mungkin cowok lebih seneng spending. Iya, lebih seneng boros. Mungkin lebih seneng menabung kayak. Oh, lebih seneng nabung. Mungkin aku lebih prefer tak tabung dulu entah 40-50% dari itu, sisanya baru tak alokasikan. Mungkin tak jadi kayak punyanya Hutomo tadi di share. Hari ini misal sebulan, oke tak jadi sisa dari 60% tak bagi per bulan sisa berapa. Supaya lebih hemat kalau bisa bekal dari rumah. Oh gitu. Tapi pernah nggak sih sedikit aja kayak tadi kegoda? Kayak hati tuh nggak mau, tapi mau, gitu. Paham nggak sih? Kalau untuk itu mungkin aku sering lihat ya di, ya mungkin ada dari YouTube, dari mana, dari TikTok, dari mana. Nah, emang selalu ada yang namanya kan tempting ya. Tempting. Mungkin sih lebih kayak dipikir-pikir ulang aja. Oh, gitu. Perlu nggak ya kayak gitu? Mungkin sih kayak gitu. Jadi kayak sering gitu. kali hampir tergoda, tapi nggak impulsif nih. Oh. Tahan dulu ya, tidak setelah muter tak pikir lagi gitu. Akhirnya ya berujung sih. Untung aja kantongku masih aman. Oh gitu, oke. Luar biasa. Nah, saya mau tanya dari siapa tadi namanya? Ayo siapa? Kak Yuda, ya. Kak Yuda, apa sih tips hemat yang sering Kak Yuda pakai? Kak Yuda ini dari Bali ya? Ya, aku dari Bali. Jauh banget ya. Dekat. Nah, jauh. Kalau jalan jauh. Ya, jalan jauh. Tips hematnya dong.
tips hemat. Iya, ini buat kasih mahasiswa ini yang mungkin sangu itu apa ya? Uang sakunya dipatok. Nah, terbatas. dipatok terbatas. Ya, terbatas. Tips hemat misalnya kayak makan di kantin atau patungan atau cari promo online kayak sekarang di aplikasi promo online ya. Apa? Kalau aku biasanya tips hemat. Aduh, jangan dah yang ini jangan. Gak apa-apa. Bisa aja, ngobrol iya. Iya betul. Aku biasanya gini, serat kita di kantin nih, Iya. berapa orang. Habis itu kita lihat temennya ada yang lebih nggak ya makan. Kita coba tuh. Oh, minta ya ini. Minta Incip. Bercanda. Kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh Apa guys. bahasa Indonesianya tuh? Incip. Incip, Nyoba. Nggak boleh kayak gitu. Nyomot. Kasihan teman-teman juga. Nah kalau aku sendiri sih tips hematnya itu mungkin biasanya makan 3 kali. Oh. Nah, kita kurangin jadi makan 2 kali. Paginya nggak usah makannya agak siang Oh. sama sore agak malam dikit. Nah, itu baru makan. Jadi udah 2 kali makan cukup. Habis itu jadinya paling untuk beli bensin dan lain-lain gitu. Oh gitu. Oke. Benar juga tuh kayak Kak Cindy tadi bilang kalau bisa bawa dari bekal dari rumah lebih bagus. Soalnya kan hitungannya kalau makan misalkan di kantin berapa? 15.000. 15, paling murah 15 lah. Dapat ayam sama nasi. Mungkin kalau kita beli ayam sekarang berapa ya? 315. Itu belum minumnya loh, Bang. Nah, itu dia Belum 20 minumnya lah, loh itu, iya, 20 lah. Tapi kalau kita beli mentahan jadinya lebih murah. banyak, ya. Lebih murah lebih banyak. Ya. Luar biasa. Sebuah pesan singkat dari Bali. Oke, kalau dari Kak Utamo, tips hematnya. Nah. Makan sehari sekali. Duh. Enggak asam lambung nah itu. Enggak lah ya. Ini bahaya ini. Kita itu apa? Minum Promac. Ada obat sekarang namanya Promac yang bisa apa? Beneran, ngatur beneran, asam lambung ya. Iya. Promac kan bisa mencegah Iya, asam bener, lambung. bener. Iya. Tapi saya dari dulu sampai sekarang nggak pernah asam lambung sih. Oh, enggak pernah. Nggak pernah. Luar Jadi biasa. aman. Perutnya antep kan. Perutnya kuat, antep. Iya, antep. Makanya ini kalau ditimbang ada 50 kilo. Ayo Ya, tips oke. hematnya. Makan sehari sekali. Iya, sumpah makan sehari sekali. Aku pernah makan sehari sekali terus apa ya cuma minum air putih, jajan pun itu cuma 5.000 gitu. Berarti itu tipenya lebih ke fasting, puasa. puasa. Oh. Jadi makanya sekali di siang hari itu jam 2, jam 3 menuju sore lah, menuju malam. Jadi malamnya udah di kos aja tidur. Intermittent fasting itu. Sekalian menurunkan berat badan. Oh iya benar. Sekalian menurunkan berat badan. Iya, Gitu. itu intermittent fasting. Oke. Kalau dari Kak Cindy, tips hematnya. Pasti bekal aja ya paling enak. Bekal? Masih dibayar di rumah kan? Oh iya, berarti sampai saat ini masih bekal? Iya masih bekal ya. Masih bekal. Iya. Luar biasa. Kasih Cuma tepuk yang ini tangan. harus effort kan harus bangun pagi-pagi masak. Oh gitu. Berangkat kampus ya kalau telat harus maklumi langsung kan. Kasih tepuk tangan lagi dong. Oke, luar biasa. Nah, kalau saya mau tanya dari Kak Cindy, penting nggak sih kita mencatat pengeluaran kita? Dan apakah menurut kita seberapa penting mencatat pengeluaran kita per hari, per bulan, per tahun? Ini dari preferensiku sendiri. Iya, dari pandangannya. Jujur aja dari beberapa bulan ini aku mulai mencatat. Berarti sebelumnya enggak? Enggak. Jadi ini. Tapi kan dengan mencatat itu kita jadi bisa tahu, oh ternyata pemasukan sama keluargaku ini benar-benar besar-besar dari dia. Tuh. Jadi dari sini kita bilang, oh sudah over nih misalnya. Andai kata seperti Utomo tadi 350.000 per minggu. Misal, udah over nih. Sudah waktunya kayaknya harus ngerem-ngerem dikit nih. Oh. Supaya bisa bertahan atau nggak bisa nabung lebih. Oh gitu. Jadi penting menurutku. Penting banget atau penting aja? Penting banget. Kasih tipsnya dong. Penting. Penting banget. Oke, berarti penting pol ya. Penting pol. Pol. Nah, kalau dari Kak Utomo? Sama penting juga. Kan sekarang aku juga ini tiap harinya lah. Itu mesti malam atau enggak tiap malam itu ngitungin pengeluaran sehari. Aku itu dari pagi sampai malam aku di oh ya, aku sendiri nih kos ya. Jadi nggak kos. ada bekal Anak bekal kos ya. ya. Ada. Kalau di sini kan masih ada bekal ya. Bekal itu masih enak bisa masak dari rumah bawa di sini nggak usah beli makan jadi kan bisa hemat uang. Ya, betul. Kalau kan full semuanya beli gitu ya kan. Bensin beli, makan beli, apanya semua beli. Jadi aku ngitung pengeluaran itu dari pagi sampai malam. Aku ngeluarinnya berapa
terus minumnya berapa, jajannya berapa, bensinnya berapa, laundrynya juga berapa. Itu aku catet, terus aku hitung pakai kalkulator. Jadi aku tahu lah sehari ini pengeluaranku ada berapa. Oh, gitu. Pernah nggak sih waktu ngitung tuh kayak, duh, ini uang dari mana? Loh, ini kok kelebihan? Loh, ini kok kurang? Untungnya aku ingat. Untungnya Untungnya aku ingat. ingat. Jadi meskipun ada ini ya, apa ya? Aku ini terlalu hitungan mungkin ya. Jadi uang parkir pun aku hitung. Uang parkir pun aku hitung. 1.000, 2.000, 3.000 aku tetap hitung, masukin ke pengeluaran. Money manajemennya Money mantap management berarti ya. itu. Oke. Bodo amat. Bodo amat. Gak apa-apa. Kepencet. sorry. Nah, ini kan masih Jawa Timur ya. Iya. Ini ada far away from Ya, betul. Surabaya ya. Kalau Kak Yuda gimana? Paling jauh apa nih? Ngitung. Iya, perlu nggak catat Oh. pengeluaran tuh perlu nggak? Gimana ya? Perlu nggak perlu? Perlu nggak perlu gimana maksudnya? Orang kaya. Oh, Orang kaya. Bukan gitu. perlu nggak Soalnya, perlu? Kayak tadi aku bilang kan aku udah matok. Jadi dari dikasih bekal dari dikasih sangu nih sama orang tua. Jadi aku udah langsung pisahin duit itu. Oh ya. 50% buat makan, 50% ini diam dulu dalam lemari. Jadi kalau misalkan nanti yang ini habis, baru mikir lah. Oh kok berarti bisa buat habis? emergency ya? Ya buat Simpan, emergency. oh, Jadi ya. kalau misalkan udah yang ini habis sesuai waktunya kan berarti kita ada sisa lebih nih. Tapi kalau misalkan nggak sesuai waktunya, ya kita mau nggak mau ngambil dari sana. Soalnya gimana ya? Kalau ditanya perlu nggak ngitung? Perlu. Cuman aku nggak ngitung. Soalnya aku tahu aku nggak beli sesuatu yang nggak perlu gitu loh. Jadinya nggak mungkin uang tuh hilang kecuali teman ke kos ya mungkin. Utomo sering ke kosku Sering. ngambil uang. Enggak. Tiba-tiba pertanyaannya ganti. Tapi tiba-tiba ganti segmen gitu. Oh iya, kan Yuda kemana? Tiba-tiba ganti gitu Kayak kan. gitu. Jadi ya mungkin perlu tapi aku sendiri nggak melakukannya. Berarti udah ngeflow aja gitu ya? Ya, ngeflow. Oh gitu, luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau dari Kak Cindy ini kayaknya aku tadi ngelihat Kak Cindy itu kayak money manajemennya itu jos gitu loh. Nah, ada pertanyaan. Rekomendasi kebiasaan hematnya dong buat teman-teman. Nah, kalau ada kebiasaan hemat yang bisa direkomendasikan ke teman-teman mahasiswa, mungkin ada tips dari Cici? Mungkin ya, karena ini sebenarnya beda generasi mungkin ya. Oh, iya, beda generasi. Jadi menurutku memang untuk future plan itu lebih penting sih. Jadi aku ngerasa kalau misalnya ada nih, kalau mungkin anak-anak yang dikenalnya Gen Z ya sekarang ya, yang moto hidupnya adalah YOLO. 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 Kalau YOLO mungkin aku lebih kayak ke future plan sih. Ini dipikirin ketimbang langsung habisin langsung tuh hari, mending mikir deh. Kalau hari ini bisa makan nyantai, bisa makan steak, gimana? Kan lebih enak. Betul banget. Daripada langsung, pokoknya aku ini mau frugal living banget, wis semuanya dipakai, sayang banget sih. Kata-kata hari ini asik. Berarti kita harus memikirkan masa depan. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Nah, kalau dari Kak Utama, kebiasaan Ya hemat. kalau aku mah let it flow aja. Oh, let it flow. Ya, Oke. jadi ya ikutin arus aja gitu. Kalau hari ini mau makan ya makan. Kalau lagi nggak pengen makan ya nggak usah makan gitu aja sih. Kalau mau nongki tinggal nongki. Kalau nggak usah nongki. Gitu aja. Simpel banget ya hidupnya ya. Soalnya kan anak kos nggak mau ribet-ribet gitu loh. Udah mikirin pengeluaran sendiri, hidup dibuat susah. Aduh, udah nggak mau. Ya masih umur segini lah ya. Kan zaman-zamannya anak-anak nongki-nongki. Iya, tapi gitu kan loh, Gen Z ya. banget, Gen Z Udah, Pol. pokoknya mah urusan masa depan nanti aja. Oh, berarti Gitu. kesusahan sehari cukup lah untuk sehari. Iya gitu. Pokoknya kan sehari kan ada budgetnya. Ya. Kalau mau lebih budget ya berarti di hari selanjutnya kita lebih apa itu Minta hemat. lagi. Oh enggak. Hemat. Lebih hemat, Minta lebih lagi. hemat. Lebih hemat. Lebih hemat. Jadi yang hari ini kita makan enak, besoknya kita makannya sedikit nggak enak. Oh, gitu. Oke. Kalau saya boleh tanya, semester berapa sih? Semester 6 sekarang. Oh, masih cilik ya? Masih cilik. Kalau 6 juga. Oh, 6 juga? 6 6 juga. Oh, masih kecil ya. Masih seneng-senengnya deh kamunya. Gitu, ya. Oke, kalau dari Kak Yuda, Apa itu? rekomendasi kebiasaan hematnya. Kak Yuda menurut Kak Yuda hemat apa enggak orangnya? Apa boros?
Biasanya pria ini Kalau boros. aku tanya temanku lu, aku hemat apa enggak? Nggak tahu ya, sedikit hemat mungkin ya. Sedikit hemat. Kalau Tapi dia di kosnya banyak ikan koi. Dia melihara akuarium gitu. Oh, berarti gitu. boros kayaknya. Boros kayaknya. kalau kayak Utomo tadi kan dia makannya sekali, cuman dia harus beli. Kalau aku biasanya walaupun aku ngkos, aku masak sendiri. Oh, masak sendiri berarti bisa masak ya? Ya masak buat perut aja. Oh. Enak nggak enak ya udahlah makan. Enak nggak enak, yang penting makan ya. Banyak Tapi triksi gitu ya. kalau untuk tips hemat ya, apa ya? Apaan tuh? Tips hemat. Apaan tuh? Nggak makan satu hari. Jangan dong. Asam lambung semua ini ada permirsanya. Sehari makan sehari enggak. Jangan. Mungkin bisa ikutin puasa kayak sekarang. Ini kan lagi puasa. Oh, iya, iya. Oh iya. Kita makan pagi. Sahur ikut sahur Ikut juga. sahur, gitu. sahur. Ya mungkin kalau aku pribadi sih, mungkin kayak untungnya aku nggak terlalu suka nongki, jadinya uang masih bisa keren di sana. Jadi, habis dari kampus makan pulang tidur kampus lagi, udah gitu aja terus. Simpel banget ya. Ya. hidupnya. Hidupnya penuh dengan tidur. Ya, sama ngasih makan ikan. Kalau menurut Kak Cindy sendiri, menurut Kak Cindy tipikal orang yang hemat atau boros? Aku jujur aja boros mungkin. Boros pol atau boros? Ya terkadang pasti ada beli barang yang nggak penting itu pasti sih. Barang yang nggak penting tapi jadi kayak ya nyesel pasti nyesel datang lagi. Ini ya kalau gitu nggak beli ya, kan lumayan masih bisa nyisihkan uangnya lagi kayak gitu. Cuma ya namanya lapar mata ya kayak gitu kayaknya. Kayak kepengen semua dibeli gitu ya. Oh, Iya. Aku. Oke, menurut Kak Utomo. gimana nih? Tadi kan aku kan. Iya, enggak. Menurut Kak Utomo gimana? Ya, bisa dibilang boros ke hemat atau hemat mungkin ya. Hemat. Soalnya kalau aku mau beli sesuatu mesti aku hitungin gitu loh. Kayak ngeluarin uang ini kayak susah banget. Apot gitu ya. Aku keluarin uang parkir aja sulit. Sama kita sama. Aku mesti cari tempat tuh yang tidak ada parkirnya. Free parkingnya. Free parkir supaya nggak keluar uang parkir kayak gitu sih. Jadi ya termasuk apa ya? Hemat apa pelit? Hemat sama pelit. Bukan ini aku yang ngomong. Beda tipis. gitu loh. Agak seimbang. Agak Hemat sama seimbang. pelit ini gitu loh. Oke, kalau Kak Yuda, menurut Kak Yuda tempelin sendiri, hemat atau boros? Boros. Boros. Ya. Oke. Aku boros. Oke, kalau aku sendiri aku tipikal orangnya boros. Boros. Ini boros, bukan boros tapi boros. Oke. Misalnya kalau lagi patah hati ya. Oh iya. Minumnya berapa kali? Enggak minum. Kalau lagi patah hati. Iya. Harus minum air tuh. Iya, minum air maksudnya. Minum air ya benar. Apalagi kalau lagi patah hati itu, borosnya setengah mati kayak kepengen semua dibeli gitu loh. Oke. Nah, pernah patah hati nggak kira-kira? Enggak. Patah hati ya. Kalau Kak Yuda pernah patah Aku? hati? Iya. Untungnya aku dari awal sampai sekarang masih langgeng. Oh, masih langgeng. Belum pernah patah hati ya? Kalau dari Kak Utama pernah patah hati? Nggak pernah sih. Oh, nggak pernah? Nggak pernah. Kalau dari Kak Cindy? Orang nggak tahu pacaran. Oh, nggak tahu pacaran. Mau nggak? Open recruitment nggak mau? Cari. Nggak nggak usah. Oh, nggak mau. Katanya pernah patah hati. Nggak pernah. JTTA lah ya. Pernah patah hati? YTT aja. JTTA. Enggak terlalu attach ya kan. Jadi enggak, kalau udahnya udah enggak terlalu kan. Kalau aku sih aku patah hati. Jadi orang paling boros sedunia. Berasa kayak Kenapa? Iya, kayak berasa alat. Aku udah tahan-tahan, ternyata kayak gini udah tak lepasin semua. Plus seneng ya satu hari ya. Besoknya mikir-mikir duit gua apa sih apa. Ya itu tadi. Hah? Minta apa lagi? Minta apa lagi, gitu ya. UPH, uang papa habis. Oke. Masih ada pertanyaan lagi dua lagi ya. Banyak ya. Oke. Nah, apakah aplikasi keuangan digital atau e-wallet membantu mahasiswa lebih hemat? Kayak sistemnya sekarang. Bukan QRIS, nanti saya di Kris. Ah, menurut Kak Cindy, Kris itu membantu orang lebih hemat atau lebih boros? jujur tidak. Tidak apa? Tidak membantu lebih hemat. Tidak membantu lebih hemat. Rasanya Setuju. langsung ke link ke bank ya. Oh iya. Nah, sekarang kiri bank, mau e-wallet yang merek hijau, merek itu orangnya semuanya kan langsung ke link nih. Itu jujur aja tidak membuat lebih hemat.
Tipikal orang yang pegang cash atau QR? Tipikal kalau bisa jangan keluar duit. Oh, tipikal jangan keluar duit. Oke, mantap. Kalau dari Kak Utomo gimana? Boros. Boros, bikin boros berarti Bikin QR. boros. Karena apa-apa tinggal cengkling. Cengkling. Kan ada scan. Iya, scan benar, ya. benar, Kan benar. Cengkling. Tiba-tiba di draft. Lo apa, duit konten. aplikasi dulu. Kok uangnya tinggal segini? Kemana semua ini larinya gitu ya kan. Tipikal orang yang pegang cash atau suka mobile banking? Mobile banking. Oh, suka mobile banking. mobile Berarti jarang pegang cash. Iya, makanya cari tempat yang nggak ada parkirnya. Oh, bener Gitu ya. ya kan? Iya, bener-bener Iya, aku betul. juga tipikal orang yang mobile banking. Oke, dari Kak Utomo. Kak Utomo. Atau Kak Yuda. Aduh. Apa tadi pertanyaan? Apa tadi pertanyaannya? E-wallet. Menurut Oh. Kak Yuda, e-wallet itu atau Chris itu memudahkan orang untuk hemat atau boros? Jujur. Jujur. Boros. Boros. Banget Karena atau kayak- enggak? Kayak Kak Utomo tadi bilang, scan sana, scan sini, scan sana. Iya, Jadinya kita pasti. nggak kerasa kalau Udah spend uang duit banyak itu, ya. Dan aku juga tipenya itu tipe yang cash. Jadi kayak nariknya pun juga jarang Secukupnya? narik. Bukan, jarang narik 50.000, pasti 100. Kalau Oh. narik langsung semua tarik. Oh gitu, berarti Ya. begitu ditransfer langsung tarik semua. Ya, Oh. jadi belanjain uang 100 nih kayak aduh kasihan pecah gitu. Oh, eman ya. Iya. Eman. Oke. Ini tips guys, tips. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Tipsnya. Oke, last question. Waduh, enggak kerasa ya sudah di kerasa, akhir ya. ya. Oke, menurut Kak Utomo dulu deh. Dari tengah gantian. Dari tadi kan bengkar. Sekarang dari tengah. Menurut Kak Utomo, mahasiswa itu lebih mudah hemat karena banyak promo digital atau justru lebih boros karena tergoda diskon? Nah, ini yang suka diskon ini. Pompong diskon, borong semua. Nah, gimana? Kalau aku sih apa ya, jarang mengikuti promo gitu. Oh, ya. jarang mengikuti promo. Jarang mengikuti promo. Jadi ya, kecuali promo TikTok. Kalau promo TikTok itu sangat-sangat menggiurkan, apalagi makanan gitu ya kan. Enak ya. Apalagi waktu itu ada promo KFC gitu. Enak itu. Sebut merek enggak apa? Nggak apa-apa, nggak Oh, nggak apa-apa. ya. Sebut merek KFC gitu ya kan. Jadi ya termasuk bisa membuat boros sih. Bisa buat boros karena promonya Bisa lebih buat banyak. boros karena promonya banyak gitu ya kan. Jadi kita kayak tergiur gitu untuk beli. Oh, ini murah ini, kapan lagi ya kan harga segini? Iya, kapan Nggak lagi ada promonya gitu. kayak gini ya? Betul. Jadi ya susah untuk mengontrol uang. Kalau dari Kak Cindy gimana? Kalau menurut saya memang promo itu kan tujuannya untuk meningkatkan sales ya. Betul. Otomatis nggak ada yang buat lebih untung nggak ya? Pasti boros. Iya pasti boros karena Pasti yang boros. aslinya aku cuma perlu satu, akhirnya kita terpaksa nih harus beli 2, 3 bahkan lebih sampai 5. Kayak ada promo salah satu iklan di aplikasi hijau. Depot nih restoran bisa kalau beli satu sekian nih 30.000, beli 2 40, beli 3 50, beli 4 akhirnya sampai beli 100, beli 6 Wah, buber. Makan sekampung, makan Iya, sekampung. jadi makin cuma kalau misalnya memang bisa diambil triknya, akhirnya mungkin bisa beli sekali banyak untuk berhari-hari mungkin itu ya mungkin bisa. Tapi kalau namanya barang yang langsung kita end user ya, otomatis kan itu nggak akan bertahan lama kayaknya ya. Kalau Kak Cindy tipikal orang yang FOMO promo nggak? Kalau ya seperti katanya tadi sama Utomo bilang, kalau Utomo, kalau misalnya memang barang itu biasanya mahal nih, terus tiba-tiba jadi yang murah mau nggak mau kita kan tergoda ini lebih Tergoda. segini. Tahu-tahu mas kan jadi segini, misal nih kayak promo es krim yang itu tuh Iya. biasanya Merah-merah itu ya. Iya, tahu-tahu tinggal 50% nah, harganya masih mahal sebenarnya ya dari budget Cuma lebih murah. Iya. Betul. Oke. Nah. Kalau dari Kak Yuda gimana? Kalau aku nggak pernah tergiur sama promo. Oh, nggak pernah tergiur. Berarti beli apa adanya gitu. Ya beli apa adanya. Tapi kalau gimana ya? Ya kayak tadi aku bilang, soalnya aku tipe orang yang megang cash. Jadi aku jarang kalau kayak belanja online gitu. Cuman kalau emang lagi jalan-jalan sama teman, sama pasangan, Wis. kita ke mall gitu. Ada promo, apalagi Nataru. Duit pasti habis. Jadi salah pasangannya tuh salah promonya. Salahku, aku Kalau Kak Yuda. Oke. Nah, ini khusus yang punya pacar. Siapa yang punya pacar? Nah, ada mitos. Kalau pacaran itu bisa bikin boros nggak ya? Ayo, Kak Utomo duluan. Ini mitos atau fakta?
kayaknya fakta. Fakta. Mitos. Mitos. Hati-hati sama pasangannya ya, Mas Ando ya. Hati-hati. Mitos. Mitosnya kenapa? Mitosnya ya kan meskipun punya pacar kan harusnya bisa lah ngatur keuangan sendiri. Jadi nggak selalu apa itu semuanya dibeliin. Berarti kasihan yang jadi calon Iya. pacar. Tidak pernah di apa? Ya kalau misalnya Sesuatu itu. minta kan ya dibeliin. Kalau nggak kita ya sebagai Kalau cowok sering apa? minta, Kalau sering minta ya Putusin. enggak. Apa ya? Ada namanya itu kalau bagi berdua itu apa? Dating. Patungan. Dating. Apa menuan? Patungan. Oh, split bill. Split bill. jangan dibaca. Ya kan kalau kan ya Jangan dibaca. kalau ceweknya pengertian kan ya ceweknya yang bayar. Oh, Gantian lah, gitu. Gantian. Gantian. Dulu, oke, salah terus aku. Lanjut. Ini menurut Kak Utama lah. Menurut Kak Cindy, Kalau memang pacaran jujur aja ya, boros apa enggak? kayaknya memang bikin boros ya. Biasanya kalau single nih, lama ini pengeluaran untuk diri sendiri. Tapi Iya. kalau sekarang harus mengeluarkan dana lebih untuk pasangan. Apalagi kalau cowok nih. Iya. Ada beberapa cowok, nggak semua, yang merasa gengsi kalau merasa kali ini dibayarin si cewek gitu. Tapi mungkin ada beberapa cowok yang ketika aku ini lagi di low-low-nya nih, mungkin kalau misalnya bakal merasa berterima kasih kalau di traktir atau di apa. Tapi ada beberapa cowok ya itu yang nggak terima, kayak nggak, aku mending kalau nggak ada duit mending nggak keluar kayak gitu. Itu juga ya. Ya, itu tipikalku. Dia nggak tahu. Gengsinya Oh, tinggi. berarti jangan dipacarin. Jangan dipacarin, guys. Itu tipikalku, kalau nggak ada duit nggak keluar. Kalau dari Kak Yuda, pacaran itu boros atau hemat? Bikin boros apa hemat? Kayak gitu. Atau biasa aja? Ikut ya. Biasa aja. Biasa aja. Ya, biasa aja. Kenapa gitu? Boros atau hemat itu kan tergantung orangnya. Wis. Kalau yang kita ajak orangnya boros ya kita jangan mau keluar duit. Jadi kalau misalkan orangnya ya secukupnya lah, jadinya kita juga bisa rem duit gitu. Gitu, berarti nggak boros ya? Nggak boros. Oh ya. Oke, kita sudah di ending acara yang luar biasa yang spesial ini. Seru ya. Ternyata banyak trik mahasiswa buat tetap hemat, dari yang sederhana sampai yang kreatif pol. Kasih tepuk tangan dong buat kita semuanya. Intinya hemat bukan berarti kita nggak happy. Nah, selama ini hemat sedih nggak? Enggak sih. Atau ada efek luar biasanya? Ada Ada efek luar biasanya atau yang pasti? Oke. Semoga tips hemat ini bermanfaat bagi mahasiswa di luar sana. Amin. Mungkin sebelum saya tutup, ada kata-kata hari ini yang mau disampaikan kepada mahasiswa di sana supaya tetap hemat. Kata-kata hari ini, kata-kata singkat aja. Quote. Bisa disampaikan dari Kak Cindy dulu. Berhematlah dulu sebelum kekurangan di ke depan. Wih, siap. Kalau dari Kak Utama? Waduh, buat quote ini sulit. Oke. Sebagai wapres BEM kepada mahasiswa. Gimana? Lebih baik menabung di masa muda. Lebih baik susah di masa muda. Ya. Di masa tuanya kita akan bisa bersenang-senang. Asik. Kalau dari Kak Yuda dari Bali nih, jauh-jauh nih. Gimana? Selama masih duit ortu habisin. Agak frontal ya. Oke, luar biasa. Nah, sebelum saya tutup ini ada closingan yang luar biasa. Kalau saya sebut UIK, jawab humanis inovatif kreatif. Tapi tangannya dikepalin gini. Oke, siap? Tangan kiri boleh. Oke, lihat kamera. Oke, luar biasa. Semoga tips ini bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Dan jangan lupa tuh teman-teman bisa like, comment, dan subscribe YouTube ini supaya teman-teman dapat menonton konten kita yang luar biasa. Sampai jumpa di episode berikutnya. UIK, humanis, inovatif, kreatif. Dadah.